Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Khairul Umam Kurniawan. Saya dari Prodi PJJ Informatika S1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 1 dari mata kuliah Sistem Multimedia. Oke, jadi pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem multimedia dalam kehidupan manusia pada perusahaan Disney. Oke. Nah, pendahuluan ya. Jadi latar belakangnya adalah multimedia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di era digital. Nah, perusahaan-perusahaan terkemuka ini memanfaatkan multimedia untuk meningkatkan daya saing dan memberikan pengalaman menarik bagi pelanggan. Nah, salah satu contoh perusahaannya adalah Disney. Nah, jadi fokus pembahasan kita kali ini adalah tentang sistem multimedia pada pemasaran dan promosi, lalu produksi film dan animasi, lalu pengalaman pelanggan di taman hiburan dan resort, kemudian komunikasi internal dan pelatihan karyawan, serta dampak implementasi sistem multimedia terhadap kinerja bisnis Disney. Nah, jadi Disney ini didirikan pada tahun 1923 oleh Walt Disney dan Roy O. Nah, Disney ini perusahaan hiburan multinasional yang berbasis di Burbank, California, Amerika Serikat, dan dikenal sebagai salah satu perusahaan media dan hiburan terbesar di dunia. Nah, visi Disney ini adalah menjadi produsen hiburan dan penyedia informasi terkemuka di dunia. Sedangkan misinya adalah menghibur, menginformasi, dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia. Nah, implementasi sistem multimedia pada Disney yang pertama yaitu pada pemasaran dan promosi ya. Jadi Disney ini memanfaatkan multimedianya secara ekstensif ya dalam strategi pemasaran dan promosinya. Nah, seperti trailer film, iklan televisi, dan kampanye media sosial ini menarik secara visual dan audio ya untuk menarik perhatian audiens dan menciptakan buzz ya seputar produk-produk Disney. Nah, platformnya itu seperti web resminya, aplikasi mobile, dan media sosialnya. Lalu yang kedua adalah produksi film dan animasi. Nah, teknologi multimedia memainkan peran penting ya dalam proses produksi film dan animasi Disney. Animasi komputer seperti CGI ini memungkinkan Disney untuk menciptakan karakter-karakter yang hidup di dunia fantasi yang menakjubkan ya. Efek visualnya canggih dan menambah realisme pada adegan-adegan filmnya. Dan tidak lupa juga editing audio yang presisi dan memiliki kualitas suara yang jernih dan imersif. Nah, contoh film dan animasi dari Disney yang sukses diantaranya banyak ya. Yang pertama ada Frozen, kita tahu ya, terkenalnya seperti lagu Let It Go. Lalu The Lion King, ini film lama ya. Lalu ada film remake-nya juga ya, tahun 2019. Lalu ada Toy Story, ini film yang sequence ya berlanjut, dan perdananya ini di tahun 95. Lalu ada Moana, seperti itu. Nah, tidak hanya animasi atau kartun, Disney juga punya film live actions, diantaranya Pirates of Caribbean ya. Ini terkenal ya di film bajak. Filmnya ini menceritakan tentang bajak laut gitu ya. Mungkin udah pada tahu semuanya. Nah, tidak hanya di bagian animasi, Disney ini punya strategi untuk mengimplementasi bisnisnya ya, mengekspansi bisnisnya. Dan diantaranya yaitu taman hiburan. Nah, taman hiburan Disney ini, Disneyland atau Walt Disney World gitu ya, adalah contoh nyata dari bagaimana multimedia dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung. Nah, wahana-wahananya ini seperti pertunjukan langsung ya, atau atraksi yang menggunakan teknologi multimedia seperti proyeksi video, audio 3D, dan efek khusus ya, special effect untuk membawa pengunjung ke dalam dunia fantasi.
Nah, lalu selanjutnya pengalaman pelanggan ya. Jadi di sini sangat memperhatikan pengalaman pelanggan di seluruh lini bisnisnya, seperti toko-toko merchandise, lalu multimedia digunakan untuk menampilkan produk-produk Disney secara menarik dan interaktif. Seperti di hotel dan resort Disney-nya, ini digunakan untuk memberikan informasi dan hiburan kepada tamu. Nah, lalu kemudian komunikasi internal dan pelatihan karyawan. Jadi tidak hanya untuk pelanggan, tapi untuk internal juga ya. Digunakan oleh Disney untuk memfasilitasi komunikasi antar karyawan. Nah, lalu selanjutnya yang terbaru yaitu Disney Plus. Ini platform streaming video on demand ya, milik Disney. Ini contoh bagaimana perusahaan ini menggabungkan teknologi multimedia dengan konten yang berkualitas tinggi ya. Nah, platform ini menggunakan teknologi streaming video untuk menghadirkan pengalaman menonton yang lancar dan berkualitas tinggi di berbagai perangkat, seperti Smart TV, komputer, tablet, dan smartphone. Nah, apa saja dampak dari implementasi sistem yang dilakukan oleh Disney ini? Yang pertama adalah peningkatan brand awareness dan engagement ya. Tentu saja konten multimedia yang menarik ini membantu Disney meningkatkan brand awareness-nya dan keterlibatan para penggemarnya. Lalu yang kedua, efisiensi operasional, yaitu mengefisiensi ya, seperti membantu meningkatkan produksi dan mengurangi biaya produksi, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Di sini pengalaman pelanggan yang tak terlupakan ya. Kalau yang udah pernah ke Disneyland ini, pengalamannya itu nggak bakal terlupakan ya, di taman hiburan, hotel, resort, dan sebagainya. Lalu tentu saja inovasi produk dan layanan, tentu saja contohnya seperti Disney Plus ya. Jadi ini sebagai bentuk inovasi ekspansi Disney ke bisnis ini ya, memperluas bisnisnya ya, seperti ke pasar streaming global. Nah, kesimpulannya, jadi implementasi sistem multimedia yang komprehensif dan inovatif ini berkontribusi besar pada kesuksesan Disney ya di era digital ini. Lalu Disney juga memanfaatkan multimedia dalam berbagai aspek operasional, dari pemasaran hingga pelatihan karyawan. Nah, lalu teknologi multimedia ini juga memungkinkan Disney menciptakan konten, user experience, dan memperluas jangkauan pasar. Nah, Disney Plus adalah bukti adaptasi Disney terhadap perubahan landscape media dan hiburan. Lalu keberhasilan Disney menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi dan konten itu adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif. Nah, jadi saran implementasi sistem multimedia atau saran perusahaan-perusahaan yang ingin terjun ke dalam bidang bisnis ini. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah investasi dalam teknologi, lalu fokus pada konten, lalu personalisasi pengalaman pelanggan, dan tentu saja manfaatkan platform digital dan mengevaluasi dan mengukur kinerja implementasi secara berkala. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.